Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rena Triana dari kelas manajemen pagi semester 4. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan potensi persediaan sistem periodik dan sistem perpetual. Pengertian sistem pencatatan persediaan adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat persediaannya. Selanjutnya, ada macam-macam sistem pencatatan persediaan menurut akuntansi, yaitu yang pertama sistem perpetual dan sistem periodik. Pengertian sistem perpetual yaitu sistem pencatatan persediaan yang dimana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara langsung dan secara terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, perusahaan mengadakan pencatatan secara mendetail atas biaya perolehan barang, penyediaan barang dagang yang dibeli maupun yang dijual. Dengan kata lain, sistem perpetual ini persediaan akan dimutakhirkan secara terus-menerus. Sistem ini dapat menciptakan pengawasan atas persediaan yang lebih baik. Selanjutnya ada akun persediaan barang dagang dan akun beban pokok penjualan. Yang pertama ada pencatatan pembelian. Pembelian persediaan ini dapat dilakukan oleh perusahaan secara tunai maupun kredit. Pada umumnya, transaksi pembelian baru akan dicatat ketika barang sudah diterima oleh pembeli. Yang kedua adalah pencatat retur pembelian. Barang yang diterima oleh pembeli dari penjual bisa saja rusak, cacat, atau mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Sehingga pembelian memiliki hak untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya kepada penjual. Yang ketiga, mencatat biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian ini akan menambah beban pokok dari barang yang dibeli, sehingga biaya angkut pembelian akan menambah nilai beban pokok penjualan. Oleh karena itu, dalam sistem perpetual ini, biaya angkut pembelian akan digantikan dengan akun beban pokok penjualan. Yang keempat, mencatat potongan pembelian. Sistem perpetual tidak mengenal akun potongan pembelian, sehingga ketika terjadi transaksi pembayaran utang pada periode potongan, maka akan mengurangi saldo akun beban pokok penjualan. Karena akun potongan pembelian ini bersifat mengurangi beban pokok atas barang yang dibeli, sehingga akan digantikan dengan akun beban pokok penjualan di sebelah kredit. Yang keenam, sistem periodik. Dalam sistem periodik, perusahaan tidak akan mengadakan pencatatan secara mendetail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode seperti pada sistem perpetual. Penentuan biaya di perolehan persediaan yang terjual hanya dilakukan pada setiap waktu periode saja. Itulah kenapa sistem ini disebut dengan sistem periodik. Pada umumnya digunakan oleh perusahaan dagang yang menjual barang dengan harga relatif murah dan barang yang dijual jumlahnya pun banyak, seperti supermarket dan lain-lain. Sistem periodik ini juga dapat akun-akun yang digunakan secara terpisah, yaitu seperti potongan pembelian, retur pembelian, biaya angkut pembelian, dan pembelian. Yang selanjutnya ada tahapan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan besarnya biaya diperoleh atas persediaan yang dijual pada sistem periodik, yaitu ada 3. Yang pertama, menentukan biaya perolehan persediaan yang terdapat pada awal periodik. Yang kedua, menambah biaya perolehan persediaan pada awal periode dengan biaya perolehan barang yang dibeli sepanjang tahun berjalan.
Yang terakhir, yang ketiga, mengurangi pertambahan biaya tersebut dengan biaya perolehan persediaan terhadap pada akhir periode. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.